Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Yuda Pranata dengan NIM 1817051277. Mahasiswa jurusan S1 Akuntansi. Baik, sebelum saya memulai presentasi saya mengucapkan terima kasih kepada pembimbing utama, yaitu dengan Prof. Dr. Ananta Wikrama Tunggatmaja, SI, MSI, AK. Pembimbing pendamping, yaitu dengan Bapak I. Gede Agus Pertama Yudantara, SI, MSA. Dan penelaah, yaitu dengan Ibu Luci Sri Musmini, SI, MSI, AK. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul dengan konsep paras-paros dan penyaluran kredit, studi kasus Gapoktan Mreh Amerta, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng. Berikut tabel 2, yaitu tentang data jumlah petani Provinsi Bali per 2020 akan ditampilkan di slide. Dan tabel 3, yaitu tentang data jumlah Gapoktan per kabupaten atau kota pada tahun 2020 akan ditampilkan di slide. Salah satu Gapoktan di Kabupaten Buleleng yang masih aktif hingga saat ini adalah Gapoktan Mreh Amerta, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng. Gapoktan ini berdiri atas tujuan agar mempermudahnya anggota untuk mengakses permodalan guna mempertahankan usaha taninya. Sebelum terjadi pandemi COVID-19, Gapoktan Mreh Amerta berjalan dengan lancar dikarenakan anggota yang mengajukan dan menjalankan kewajiban kreditnya sesuai dengan syarat yang ditentukan seperti membayar pokok dan bunga. Sehingga hal tersebut pula yang menyebabkan peningkatan profitabilitas pada Gapoktan. Namun setelah pandemi COVID-19, banyak aktivitas usaha anggota yang mengalami penurunan sehingga tidak bisa membayar kewajiban secara penuh dan hanya membayar bunga pinjaman. Hal tersebut memicu terjadinya kredit macet, namun persentase kemacetan kredit ini masih tergolong rendah. Selain itu, Gapoktan juga mengalami kesulitan dalam melakukan pengajuan pinjaman ke bank. Gapoktan Mreh Amerta terbentuk atas asas kekeluargaan tradisional yang disebut dengan paras-paras, sehingga dalam proses penyelesaian masalah yang terjadi di dalam masih dilakukan secara humanis dan kekeluargaan. Konsep paras-paras Gapoktan Mreh Amerta ini dituangkan dalam misi Gapoktan Mreh Amerta pada poin 1, yaitu mengelola kegiatan usaha dan keuangan secara profesional, transparan, paras-paras sehingga terwujudnya kegiatan usaha yang berkesinambung. Atas dasar konsep tradisional tersebut, penelitian tertarik untuk melakukan peneliti mengenai bagaimana Gapoktan masih dapat bertahan hingga saat ini dengan tetap menjunjung tinggi nilai tradisional di dalamnya. Keterbaruan dalam penelitian ini adalah penelitian ini mengangkat konsep paras-paros ke dalam penelitian, di mana konsep ini dijadikan sebagai asas dalam penyaluran kredit pada Gapoktan Mreh Amerta, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng. Sesuai dengan uraian tersebut, maka judul dari penelitian ini adalah konsep paras-paros dalam penyaluran kredit, studi kasus pada Gapoktan Mreh Amerta, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai latar belakang. Saya akan lanjutkan ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan permasalahan-permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Gapoktan Mreh Amerta, Kebonsari Buleleng mengalami penurunan profitabilitas sejak pandemi berlangsung. Yang kedua, terjadinya kredit macet yang diakibatkan oleh penurunan aktivitas pertanian disebabkan oleh pandemik. Yang ketiga, yaitu penyelesaian kredit macet masih menggunakan asas kekeluargaan dengan konsep paras-paros. Yang keempat, yaitu penyaluran kredit yang dilakukan masih sangat tradisional. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang identifikasi masalah. Saya lanjutkan dengan pembahasan masalah. Terbatasnya penelitian yang membahas mengenai penyaluran kredit pada Gapoktan dengan konsep tradisional, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian pada Gapoktan Mreh Amerta Kebonsari Buleleng yang melakukan penyaluran kredit serta penyelesaian kredit macet dengan konsep paras-paros. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pembatasan masalah. Saya akan lanjutkan dengan rumusan masalah. Berdasarkan pada identifikasi masalah yang telah ditemukan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana proses penyaluran kredit pada Gapoktan Mreh Amerta Kebonsari Buleleng. Yang kedua, bagaimana implementasi konsep paras-paros pada proses penyaluran kredit dan penyelesaian kredit macet pada Gapoktan Mreh Amerta Kebonsari Buleleng. Yang ketiga, apakah dengan menjalankan konsep tradisional dapat mempertahankan profitabilitas Gapoktan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang rumusan masalah.
saya akan lanjutkan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu yang pertama, untuk mengetahui proses penyaluran kredit pada Gapokta Meliha Amarta Kebonsari Buleleng. Yang kedua, untuk mengetahui implementasi konsep paras-paras pada penyaluran kredit dan penyelesaian kredit macet pada Gapokta Meliha Amarta Kebonsari Buleleng. Yang ketiga, untuk mengetahui dengan menjalankan konsep tradisional dapat mempertahankan volatilitas Gapoktan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang tujuan penelitian. Saya akan lanjutkan dengan manfaat penelitian. Manfaat yang pertama, manfaat penelitian. Yang pertama yaitu ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait implementasi konsep paras-paras dalam penyaluran kredit pada Gapokta Meliha Amarta Kebonsari Buleleng dan dapat pula dijadikan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya di masa datang. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis ada 3. Yang pertama itu bagi Gapokta Meliha Amarta Kebonsari Buleleng. Penelitian ini berharap hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam melakukan penyaluran kredit dan penyelesaian kredit macet. Yang kedua, bagi mahasiswa. Penelitian berharap penelitian ini kelak dapat memberikan tambahan pengetahuan serta ilmu terkait akuntansi. Yang ketiga yaitu bagi Universitas Pendidikan Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literasi serta referensi bagi mahasiswa. Baik, itu saja yang bisa jelaskan saya tentang manfaat penelitian. Saya lanjutkan dengan kajian teori. Baik, saya akan jelaskan mengenai kajian teori. Yang pertama ada grand theory. Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini yaitu productive theory of credit atau commercial loan theory. Teori ini dapat menjelaskan tentang dasar-dasar yang digunakan manajemen untuk mengambil keputusan sumber pendanaan bagi perusahaan. Teori tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini karena berhubungan dengan teori permodalan lembaga keuangan yang menjalankan kredit seperti Gapokta Meliha Amarta Kebonsari yang memang harus diperhatikan dalam kecukupan modal. Yang kedua, konsep paras-paras. Masyarakat Bali menjadikan konsep paras-paras sebagai bingkaian persatuan dalam kesatuan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai budaya spiritual Hindu Bali paras-paras warnanya yang bermakna belajar seiring dengan sejalan bagi kepentingan bersama. Paras-paras merupakan semangat kebersamaan yaitu setia sepenanggungan maupun setia sekata dalam menjaga keharmonisan, khususnya ialah hubungan pelemahan di antara manusia dan lingkungannya yang bertujuan untuk dapat mencapai ketentraman jagadita sebagai penerapan ajaran karma marga yang dengan dilandasi filosofi. Paras-paras warnanya segulung sebayang take ini diharapkan agar kita selalu menjadikan persahabatan kepada setiap orang menurut Sujana dan Gunawijaya 2022. Yang ketiga, kredit. Pengertian kredit. Kredit dalam sebuah kepercayaan yang diberikan oleh debitur kepada nasabah. Kredit adalah penyerahan barang atau jasa atau uang dari satu pihak atas dasar kepercayaan kepada pihak lain dengan janji membayar dan penerimaan kredit kepada pemberian kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. Yang kedua ada unsur-unsur kredit. Terdapat beberapa unsur terkandung dalam kredit yaitu yang pertama ada kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima di masa ketentuan di masa datang. Yang kedua kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Yang keempat, risiko. Risiko ini menjadi tanggung jawab bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai atau oleh risiko yang tidak disengaja. Yang kelima, balas jasa. Balas jasa merupakan ketentuan atau pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Baik, itu saja unsur-unsur kredit. Saya akan lanjutkan dengan tujuan pemberian kredit. Yang pertama adalah mencari keuntungan. Tujuan utama memberikan kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, membuat usaha nasabah. Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang
membutuhkan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Yang ketiga, membantu pemerintah untuk membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Itu saja tujuan pemberian kredit. Saya akan lanjutkan dengan fungsi kredit. Fungsi kredit yang pertama untuk meningkatkan daya guna uang, yang kedua untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, yang ketiga untuk meningkatkan daya guna barang, yang keempat sebagai stabilitas ekonomi, yang kelima untuk meningkatkan kegairahan berusaha, yang keenam untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, yang ketujuh untuk meningkatkan hubungan internasional. Baik, itu saja fungsi dari kredit. Saya akan lanjutkan dengan penyaluran kredit. Penyaluran kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipermasalahkan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Baik, itu saja penjelasan tentang penyaluran kredit. Saya akan lanjutkan dengan gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/KPTS/OT.160/4/2007 tentang pedoman pembinaan kelembagaan petani, Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usahanya. Adanya Gapoktan agar kelompok tani yang dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dan menyediakan sarana produksi pertanian, peningkatan permodalan atau perluasan usaha tani untuk para petani dan kelompok tani dari sektor hulu dan hilir, serta meningkatkan kerjasama pemasaran produk. Gapoktan adalah gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis di dalam prinsip kebersamaan dan kementerian sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani bagi anggota petani lainnya. Itu saja yang saya bisa jelaskan tentang gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Saya akan melanjutkan tabel 4 tentang penelitian terdahulu. Yang pertama, saya mengambil dari penelitian Cynthia Dewi dan Gede Diatmike tahun 2021 yang berjudul Analisis Sistem Pengelolaan Dana Hibah Community Based Development Bali Sejahtera dengan berlandaskan kearifan lokal paras-paras pada desa adat Giri Utama. Yang kedua, saya mengambil penelitian dari Ardi dan Yudantara yang berjudul dengan analisis penyelesaian kredit macet berdasarkan konsep Nyamu Braya di BUMDes Pandan Harum Selatan. Yang ketiga, saya mengambil penelitian dari Selvia Lestari dan Yoshua Ardiansyah 2018 yang berjudul Peranan Koperasi Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan, Bukti Barisan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota ditinjau dari Ekonomi Islam, Studi di Desa Sukabumi, Kecamatan Enipis, Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang keempat, saya mengambil penelitian dari Angga Srini, Rencana dan Prayudi tahun 2018 yang berjudul Analisis Peran Reward sebagai upaya penurunan jumlah kredit macet pada perusahaan finansi dengan konsep Pang Pada Payu studi kasus pada finansis biji utama Singaraja. Yang kelima, saya mengambil penelitian dari Tri Nur Hatika Yasa 2019 yang berjudul dengan peranan gabungan kelompok tani atau Gapoktan dalam pemberdayaan petani di Desa Pematangan Lalang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Sedang. Yang terakhir, saya mengambil penelitian dari Fitri Nurhayanti 2018 yang berjudul dengan peranan gabungan kelompok tani Gapoktan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga di Desa Glonggong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Baik, itu saja yang bisa jelaskan tentang penelitian terdahulu. Saya akan melanjutkan ke kerangka berpikir. Berdasarkan penjelasan di atas, gambar singkat mengenai kerangka berpikir penelitian adalah sebagai berikut. Bisa lihat di slide. Baik, saya akan melanjutkan metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian bisa dilihat di slide. Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Kebonsari, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Pemilihan lokasi ini karena di lingkungan Kebonsari terdapat suatu organisasi gabungan kelompok tani Muri Amerta yang dimana mempunyai program penyaluran kredit dengan konsep paras-paras yang bersifat mengedepankan komunikasi sosial kekeluargaan, musyawarah, dan tidak dengan kekerasan. Yang ketiga,
Subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua Organisasi Gapokta Murih Amarta dan jajaran pengurus organisasi serta warga asli lingkungan Kebonsari yang pernah mengajukan kredit. Yang keempat, objek dalam penelitian ini adalah konsep paras-paros dalam penyaluran kredit lingkungan Kebonsari Buleleng. Baik, itu saja subjek dan objek penelitiannya. Saya akan melanjutkan dengan jenis data penelitian. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dalam penelitian ini, yang termasuk ke dalam data kuantitatif adalah profil organisasi Gapoktan dan penyaluran kredit dengan konsep paras-paros. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan jenis data penelitian. Saya akan lanjutkan dengan yang kelima, yaitu sumber data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada narasumber, dan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Baik, itu saja sumber data penelitian. Saya akan lanjutkan dengan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang pertama ada observasi. Diobservasikan pada penelitian ini adalah penyaluran kredit dengan konsep paras-paras. Yang kedua ada wawancara. Penelitian ini mendapatkan informasi langsung dengan melakukan wawancara kepada Ketua Organisasi Gapokta Murih Amarta, anggota Gapokta Murih Amarta, dan Dinas Pertanian selaku PPL Pembina Gapokta Murih Amarta. Yang terakhir ada dokumentasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data-data yang berkaitan dengan penyaluran kredit. Baik, itu saja yang saya bisa jelaskan dengan metode pengumpulan data. Saya akan lanjutkan dengan metode analisis data. Metode analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif memiliki 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data adalah penyederhanaan, pengelolaan, dan membuang data-data yang tidak diperlukan sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan dapat mempermudah penarikan kesimpulan. Yang kedua ada penyajian data. Penyajian data, kegiatan ketika sekumpulan data disusun secara sistematis berupa teks, naratif, matriks, grafik, jaringan, atau bagan sehingga mudah dipahami dan memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Yang ketiga, kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir yang ditunjukkan yang bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan cara mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Baik, itu saja yang bisa jelaskan dengan saya metode analisis data. Saya akan melanjutkan dengan instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian, sehingga tanpa instrumen penelitian, data yang diperlukan untuk penelitian ini tidak dapat dikumpulkan. Instrumen dalam penelitian ini berupa draft wawancara. Baik, itu saja yang bisa jelaskan dengan instrumen penelitian. Saya melanjutkan dengan keabsahan data. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama ada credibility, yaitu uji kredibilitas merupakan ujian kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan agar tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Yang kedua ada transferability. Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif yang menunjukkan derajat ketetapan atau data diterapkannya hasil penelitian ke populasi di dalam sampel tersebut diambil. Yang ketiga ada dependability. Dependability atau reliabilitas merupakan pengujian dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian untuk menjawab apakah apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Yang keempat ada confidability atau objektivitas. Pengujian kualitatif merupakan pengujian hasil penelitian terhadap proses yang telah dilakukan dan dikatakan objektif apabila telah disepakati oleh banyak orang. Baik, itu saja yang saya bisa jelaskan mengenai proposal saya yang berjudul Konsep Paras-Paras dalam Penyaluran Kredit Studi Kasus Gapoktan Murih Amarta, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya undur diri dan mengucapkan Om Santi 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 Om.